Asalkan saya menjadi orang baik, pasti saya masuk surga. Jadi tidak peduli seberapa baiknya kita di mata manusia. Perbuatan baik kita tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Perbuatan baik kita. Salam saudara-saudari. Kembali lagi bersama dengan saya, Daniel Peranginangin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan penting. Mengapa menjadi orang baik saja tidak cukup untuk masuk surga? Mungkin kita pernah berpikir dan mendengar orang berkata, asalkan saya menjadi orang baik, pasti saya masuk surga. Namun, saudara-saudari, mari kita sama-sama menyelidiki apa kata firman Tuhan mengenai hal ini. Saudari-saudari, izinkan saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang pria yang ingin memasuki sebuah pesta pernikahan yang mewah. Dia berpakaian rapi, berperilaku sopan, dan terkenal sebagai orang baik di komunitasnya. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk, petugas keamanan menanyakan kepadanya undangan resmi. Pria itu berkata, saya tidak punya undangan, tapi saya orang baik. Saya membantu banyak orang dan selalu berbuat kebaikan. Dan petugas itu menjawab, maaf, tanpa undangan Anda tidak bisa masuk. Meskipun dia orang baik, tanpa undangan resmi, dia tidak diizinkan memasuki pesta tersebut. Jadi saudara-saudari, demikian juga dengan kerajaan surga. Perbuatan baik kita tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak peduli seberapa baiknya kita di mata manusia. Kita semua telah berdosa di hadapan Allah yang kudus dan yang sempurna. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dan tidak ada perbuatan baik yang dapat menjembatani jurang itu. Perbuatan baik kita tanpa penebusan Kristus tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah, saudara-saudari. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor atau seperti kain lapuk. Jadi kebenaran diri atau self-righteousness adalah upaya manusia untuk membenarkan diri di hadapan Allah melalui perbuatan baik. Namun di hadapan Allah yang kudus, upaya tersebut tidak memadai, saudara-saudara. Karena keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman, bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan bukanlah hasil usaha atau perbuatan kita, melainkan anugerah dari Allah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman kepada Yesus dan karya penebusannya di kayu salib adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara-saudari, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Meskipun kita berbuat banyak sekali kebaikan. Kita perlu dilahirkan kembali secara rohani melalui iman kepada Kristus. Ini bukan tentang perubahan perilaku semata, tetapi tentang transformasi hati oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak lahir kembali atau dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dikatakan tidak dapat melihat, jangankan masuk, melihat juga tidak dapat. Jadi saudara-saudari, bayangkan dua orang yang mencoba melompati jurang yang sangat lebar untuk mencapai sisi seberang. Orang pertama adalah atlet profesional dan orang kedua adalah orang biasa. Atlet tersebut bisa melompat lebih jauh daripada orang biasa. Namun, jurang itu terlampau lebar untuk dilompati oleh manusia manapun. Tidak peduli seberapa jauh mereka melompat, mereka tidak akan mencapai sisi seberang dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara untuk menyeberang adalah dengan jembatan. Di sini, Yesus adalah jembatan itu. Kebaikan kita, meskipun mungkin lebih baik daripada orang lain, itu tidak cukup untuk menjembatani jurang dosa yang memisahkan kita dari Allah. Hanya melalui Yesus, kita dapat mencapai Allah, saudara-saudari. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari semua ini? Yang pertama adalah kita harus mengakui keterbatasan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan baik. Dan yang selanjutnya, kita bertobat dan beriman kepada Yesus. Mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Dan bersedia menerima Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan juga kita hidup dalam kasih karunia. Setelah diselamatkan, perbuatan baik kita menjadi hasil dari iman sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Di dalam kitab Titus 3 ayat 5 mengingatkan kita, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Saudara-saudari, menjadi orang baik adalah hal yang mulia dan dianjurkan oleh Alkitab. Namun, marilah kita ingat bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Marilah kita berhenti mengandalkan kebenaran sendiri dan sepenuhnya bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan jika hari ini saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya untuk membuka hati saudara dan percaya kepadanya.
Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, membawa saudara pada pengenalan akan kebenaran dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang besar. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Terima kasih atas Yesus Kristus yang telah menjadi jalan bagi kami untuk datang kepadamu. Tolong kami untuk hidup dalam iman dan ketergantungan penuh kepadamu. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih dan anugerah-Mu kepada dunia di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin memberikan 2 ayat sebagai ayat penutup, saudara-saudari. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya firman Tuhan ini hari ini memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudari untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati dan membangun melalui channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan dan komentar saudara-saudari, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Dan terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe dan like dan share, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa berikutnya.